Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu rabbi wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di hari dan di bulan yang mulia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am, ayat 114. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 115, surat Al-An'am ayat 116, 117. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 118 atau ayat 119. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, beliau mengatakan bahwa sidqan fima qala wa adlan fima hakama. Maksudnya di sini adalah wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sidqan wa adla. Sidqan di sini maksudnya cukuplah Al-Qur'an itu sebagai sidqan fima qala,
jujur atas apa yang disampaikan oleh Al-Quran kepada kita. Apapun yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita adalah kebenaran mutlak. Apapun yang Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran, perkataan-perkataannya adalah perkataan yang benar. Tidak sedikit pun mengandung hoaks, tidak sedikit pun mengandung kabar-kabar bohong. Karena yang menyampaikannya langsung adalah zat yang maha tahu, zat yang maha adil, zat yang maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, adlan fima hakama, adil setiap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa apapun yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran benar adanya, dan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran adalah hukum-hukum yang adil, yang bijaksana. Walaupun mungkin di pikiran kita terdetik atau terbesit pikiran, ini tidak adil, tapi menurut Allah, karena Allah maha tahu, itulah yang sebenarnya adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya, banyak orang-orang yang menolak hukum warisan, wabil khusus laki-laki mendapatkan 2 bagian dibandingkan perempuan. Mereka mengatakan ini bentuk ketidakadilan. Masa laki-laki dapat 2 bagian sedangkan perempuan hanyalah 1 bagian. Dan Allah Ta'ala mengatakan inilah keadilan Allah. Kenapa laki-laki diberikan 2 bagian, perempuan hanya diberikan 1 bagian? Karena yang memberikan nafkah kepada keluarga itu laki-laki. Ketika laki-laki telah mendapatkan warisan, maka uang warisan tersebut, harta warisan tersebut akan diberikan kepada keluarganya sebagai nafkah untuk makan, untuk sekolah, bayar listrik, bayar ledeng, dan lain-lain. Itu uang dari warisan kepada laki-laki. Adapun warisan ketika ditujukan diberikan kepada perempuan, itu betul-betul hak miliknya. Tidak ada campur tangan sang suami, karena ini uang istri. Jadi tidak dipinta dari uang itu untuk bayar ledeng, untuk bayar listrik, apalagi bayar tagihan. Nah, disinilah sisi keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki diberikan 2 bagian dibandingkan perempuan. Maka watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kejujuran, kebenaran isi kandungan Al-Quran dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran adalah hukum-hukum keadilan. Pak, masih banyak sekali hal-hal yang belum ditemukan, ya, kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kita katakan pastilah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran benar adanya, walaupun zaman sekarang kita belum bisa membuktikan kebenarannya. Zaman sekarang kita belum bisa membuktikan kebenarannya, apalagi hal-hal yang memang gaib, ya. Contoh tentang alam kubur misalnya. Dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana azab kubur, bagaimana azab neraka, bagaimana nikmat kubur, bagaimana nikmat surga, kan dijelaskan di dalam Al-Quran. Hanya saja ini perihal gaib yang mohon maaf kita tidak bisa sampai ke situ di dalam pembuktian. Tapi kita benarkan apa kata Allah di dalam Al-Quran ini, karena watammat kalimatu rabbika sidqan, kejujuran, ya, nilai dari kabar yang disampaikan adalah 100 full, tidak sedikit pun mengandung mengandung hoax atau mengandung hal-hal yang tidak dibenarkan. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam amat sangat merugi jikalau sudah disampaikan dalam Al-Quran itu kabar-kabarnya benar semua, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya adalah hukum-hukum yang adil dan bijaksana semua, lalu kita berdiam diri tidak mengambil bagian dari Al-Quran itu sendiri. Padahal di awal-awal surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan zalikal kitabu la raiba fi, itu kitab suci Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun. Yang mengucapkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membawa
firman-firman Allah itu adalah malaikat Jibril, malaikat Al-Amin, malaikat yang jujur lagi amanah, Al-Amin. Diterima oleh manusia Al-Amin, digelari dengan gelar Al-Amin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh Al-Amin ini kepada sahabat-sahabatnya yang luar biasa. Sahabatnya mengajarkan lagi kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkannya lagi kepada tabi'in sampai ke kita. Belum lagi Allah Ta'ala berjanji untuk menjaga keaslian dan keabsahan dari Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Quran, dan kami pula lah yang akan menjaga keaslian dari Al-Quran itu sendiri. Maka wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ma'asyiral hadirin, di dalam Al-Quran Allah jelaskan kepada kita apa yang harus kita lakukan pertama kali kepada keluarga kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, agar supaya yang diperhatikan, agar supaya anak keturunannya, istri dan keluarganya tidak dijilat oleh api neraka. Kita kadang, mohon maaf, lebih memprioritaskan kehidupan duniawi mereka dibandingkan apa yang akan mereka temukan di akhirat nanti. Kita lebih memprioritaskan mereka untuk sekolahnya, kuliahnya. Kita mempersiapkan bagaimana dan di mana anak ini nanti bekerjanya, tanpa kita melihat bagaimana anak ini perkembangan dari sisi dari sisi ideologinya, dari sisi pemikirannya, dari sisi akidahnya. Maka pertama sekali yang diperintahkan, jaga dirimu dan keluargamu termasuk anak-anakmu dari jilatan api neraka. Ajarkan tentang akidah, ajarkan tentang keimanan, ajarkan tentang syariat, supaya betul-betul kita yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga keluarga besar kita dari jilatan api neraka, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Masalah duniawi insya Allah akan datang, karena sudah ditentukan semua, Pak. Rezeki, jodoh, maut itu sudah ditentukan. Bahkan sebelum kita ada lah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman dengan syarat tadi, kita tetap harus berikhtiar. Jangan sampai bertawakal sebelum berikhtiar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah katakan la mubaddila li kalimatihi. Tidak ada yang mampu merubah-rubah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah mampu orang ingin mengubah, merubah, mengedit apa-apa saja yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran. La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada yang mampu untuk merubahnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk menjaganya. Yatakaffalu bihifzihi. Dia menjaga dari kitab suci Al-Quran itu. Maka tidak akan bisa ada orang yang ingin merusak dan mengubah dari Al-Quran itu. Mungkin terjadi dia merubah, tapi cepat sekali akan ada orang yang konsen, cepat ada orang yang mengetahui, sehingga cepat ada perubahan kembali dari yang salah menuju kebenaran yang ada. Contoh, saya ketika kuliah di Madinah, Bapak Ibu, saya punya teman dari Togo, ya, Afrika. Saya punya teman dari Togo, namanya Cicnya Ishak Soleh, sekelas dengan saya. Dia pernah cerita, karena dia ini hafiz Quran, di dusunnya dia ini ngajar Quran sebelum ke Madinah. Dia pernah cerita, suatu ketika ada orang datang, baik menurut mereka, tahu-tahu membagikan mushaf, membagikan Al-Quran, Pak, gratis. Dan orang-orang Afrika kalau dapat Al-Quran senangnya minta ampun. Kenapa? Karena mereka tuh kan, para penghafal Quran itu, mereka menulis di papan-papan, Pak. Setelah mereka menulis di papan, dibacanya, dihafal, lah sudah selesai hafal, dihapus, ditulis lagi untuk menghafal ayat selanjutnya. Itu kan menyusahkan dan menyulitkan. Ada orang baik menurut mereka datang bawa banyak sekali kotak-kotak, dan isi kotak itu adalah Al-Quran, mushaf.
Ketika diberikan, senang sekali anak-anak ini dapat hadiah besar sekali berupa Al-Quran. Kenapa? Tak perlu lagi menulis-nulis, tinggal dibuka, dibaca, dihafal, dan diulangi. Tapi alangkah kagetnya Bapak Ibu, ada seorang anak kecil masih umuran SD yang memulai menghafal Quran. Ketika sudah selesai pembagian tadi, orangnya sudah balik, sudah pergi, maka dia dapatkan ketika dibaca, kok begini bacaannya, perasaan ada sesuatu yang janggal dari Al-Quran ini. Maka dilaporkannya lah ke teman saya tadi yang notabene hafal Quran ini. Maksud kita, Pak, ngapa cak ini ayat ini? Seharusnya ayat ini ya'lamun jadi ya'kilun misalnya. Seharusnya ya'lamun jadi ya'kilun, itu kan berubah itu. Ya'lamun mengetahui, ya'kilun memikirkan. Pak, ngapo ada cak ini perasaan ndak cak ini dijingok oleh teman aku. Ayat asli ini salah. Asli salah, mungkin salah cetak, Pak. Coba yang lain. Jingok yang lain di surat yang sama, di ayat yang sama, dijingok sama. Ada upaya untuk merubah isi kandungan Al-Quran. Maka teman saya mengatakan langsung ditarik semua Al-Quran tersebut yang dibagikan tadi, lalu dia bagikan kepada anak muridnya yang sudah hafal Quran, yang mungkin yang bagus hafalannya, dibagikan, cari yang mana baik yang dirubah oleh orang tersebut. Akhirnya tidak begitu lama, Pak, butuh 2-3 hari saja, karena sambil ngulang hafalan sambil maco Al-Quran, mereka sudah bisa mengidentifikasi, ini yang berubah, seharusnya ini jadi begini, seharusnya ini jadi begini, seharusnya ini tulisannya ini seharusnya begini. Setelah dikumpulkan semuanya sama, bahwa ada upaya mereka untuk mengubah isi Al-Quran itu sendiri. Memang dia berhasil mengubah, tapi dengan cepatnya akan kedapatan, akan ketahuan bahwa Al-Quran kita dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menjaga Al-Qur'an itu. Salah satu cara Allah taala untuk menjaga Al-Qur'an, untuk menjaga mushaf agar supaya tetap tetap asli, tidak ada perubahan dalamnya, maka Allah mudahkan kita untuk menghafal Al-Qur'an. Allah mudahkan orang-orang yang niat untuk menghafal Quran, Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quran itu sendiri. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, di ayat ini mengatakan la mubaddila li kalimatihi, tidak ada satupun yang akan merubah isi dari Al-Quran atau ayat-ayat Allah tersebut. Maka Allah Ta'ala mengatakan wa huwas sami'ul alim, karena Allah maha mengetahui, maha mendengar atas apa yang diucapkan oleh hamba. Alimun, maha mengetahui atas tindak tanduk yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, oleh seorang hamba di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di sini Allah Ta'ala seakan-akan menunjukkan bahwa inilah kelebihan dari Al-Quran yang ada di tangan kita, berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Bapak Ibu, setidaknya yang kita ketahui ada 4 kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabinya. Pertama, Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dibedakan dengan kitab-kitab samawi yang lainnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Kenapa? Karena Taurat, Zabur, dan Injil Allah Ta'ala tidak berjanji untuk menjaga isi kandungannya. Kenapa? Karena memang kepada kaum masing-masing. Tapi kalau Al-Quran ini kan kalau tidak dijanjikan untuk dijaga, betul-betul dikhawatirkan, Pak, ada perubahan. Ngapo? Dari Nabi ke kita bela sudah 1400 tahun. Kalau sudah 1400 tahun ini, Pak, ngeri-ngeri sedap. Belum lagi nanti setelah generasi kita sampai hari kiamat. Maka kalau memang Allah Ta'ala tidak menjaganya, ngeri, Pak.
adanya penyelewengan dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran dijaga oleh Allah. Adapun ayat-ayat yang lainnya atau kitab-kitab yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berjanji untuk menjaganya. Makanya dalam Al-Quran bahkan diceritakan yuharrifuna al-kalima amma wadhihi. Allah Ta'ala menceritakan sendiri bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka merubah isi kandungan kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka, amma wadhihi, mereka rubah ya dari tempat-tempatnya, isi kandungannya dan lain sebagainya. Maka bersyukur dan berbahagialah kita ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kitab suci sebagai pedoman hidup, dan pedoman hidup itu kita yakini keasliannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul turun tangan, bahasa kita turun tangan untuk menjaga kitab keaslian kitab suci yang kita miliki, yaitu Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, masuk kita pada ayat selanjutnya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila engkau mengikuti sebagian besar dari manusia yang ada di muka bumi ini, wahai Muhammad, maka mereka pastilah yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita mengikuti kelompok besar, Pak, wa in tuti aksara man fil ardi, sebagian besar dari manusia yang akan di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kebanyakan dari manusia memang tidak beriman. Kebanyakan dari manusia tidak beriman. Di ayat yang lain mengatakan wa aktsaruhumul fasiqun. Kebanyakan dari manusia itu fasik. Apa itu fasik? Fasik itu pelaku dosa. Semua yang melakukan dosa disebut fasik. Perilakunya disebut fusuk. Wa aktsaruhumul fasiqun. Di dalam ayat lain wa aktsaruhum la yu'minun. Sebagian besar di antara mereka tidak beriman kepada Allah. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, ini juga menunjukkan kepada kita banyaknya pengikut belum tentu memastikan yang diikuti itu benar. Banyaknya followers belum menentukan bahwa yang diikuti adalah benar. Kenapa? Karena tadi, Pak, siapa lagi yang paling benar kecuali para nabi yang Allah utus? Banyak nabi yang mohon maaf diutus oleh Allah ke kaum tertentu, lebih banyaklah kafir, tak galak beriman dibandingkan yang beriman. Contoh barang misalnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, 9 abad setengah berdakwah Nabi Nuh di tengah masyarakat yang sama, tidak pindah-pindah kemana-mana. Di tengah masyarakat yang sama Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Yang beriman kata para ulama hanya 80-an orang. Yang beriman hanya 80-an orang. Sisanya tidak tahu, tak mau beriman. Sampai-sampai Allah turunkan azab, banjir bandang menghabiskan mereka semua, menyelamatkan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi pengikutnya dikit, yang membangkang banyak. Jadi yang mengatakan bahwa yang pengikutnya banyak pasti benar belum tentu, belum tentu. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan bahwa ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali, Pak. Pikirlah, ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Kata Nabi, ada yang tidak ada pengikutnya sedikit, ada pengikutnya yang sedang, banyaknya. Dan kata Nabi, aku akan berbangga di hadapan Allah di hari kiamat nanti atas banyaknya umatku. Maka Nabi mengatakan, tazawwajul wadudal waluda, nikahilah wanita yang subur lagi penyayang, karena aku ini akan membanggakan ya umat-umatku yang banyak-banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, maka mereka pastilah akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Pak, Nabi Muhammad lagi diingatkan oleh Allah. Apalagi kita. Apalagi kita. Lalu bagaimana supaya kita betul-betul aman
agar supaya betul-betul kita terselamatkan dari perihal ini, tidak ada kata lain kecuali kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadikan pedoman hidup kita Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Quran, apa penjelasan dalam As-Sunnah, ya, menurut pemahaman para ulama kita. Nah, inilah yang akan menjadi pembimbing kita hidup di muka bumi ini, Pak, supaya kita tidak kemana-mana kecuali jalan kita adalah benar. Karena di zaman sekarang, Pak, banyak aliran, banyak pemikiran. Yang ini pemikirannya ini, aliran ini, yang ini pemikirannya ini alirannya ini. Kita orang awam menjadi bingung. Ini siapa yang benar, siapa yang salah? Kedua-duanya ngaku ngeklaim Islam galau, ngaku ngeklaim iman galau, ngaku ngeklaim kiai dan habib galau. Tapi ngapa bercanggah satu dengan yang lainnya? Kita yang awam ini yang pening, Pak. Maka sebenarnya tidak perlu Anda pusing. Tinggal ditimbang saja dalam Al-Quran, ditimbang dalam hadis. Siapa perkataannya yang lebih cocok dengan Al-Quran, siapa perkataannya yang lebih cocok dengan hadis menurut pemahaman para ulama kita, maka pemahaman itulah yang kita ikuti. Walaupun mohon maaf mungkin orang-orang pada menjauhinya atau mungkin yang mengikutinya hanya sedikit, tapi kalau dia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama kita di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW, tidak kita lihat banyaknya followers atau dikitnya followersnya, tidak kita lihat banyaknya yang mengikutinya atau sedikit yang mengikutinya. Yang penting sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah menjadi pedoman hidupnya, maka kita akan selamat dari ajakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk meninggalkan ajaran agama kita. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Nah, di sini juga menjelaskan kepada kita ini, Pak, jadi objek. Jadi objek dari para agama-agama lain. 1400 tahun yang lalu sudah diperingatkan oleh Nabi atas umat ini. Kalian ini, kata Nabi, akan diperebutkan oleh orang-orang di luar kalian, sama seperti orang-orang merebutkan makanan di meja makan. Kita ini objeknya, Pak, diperebutkan oleh orang-orang yang ada di luar sana. Jadi kalau objek itu, Pak, pasti tidak lemah, diombang-ambingkan, disakiti, dizolimi, cara objek. Beda kalau dia pelaku. Kalau dia subjek, dia pelakunya, enak, tergantung dirinya saja. Tapi kalau objek ini susah, Pak. Dan Nabi sudah mengingatkan, kita ini bakal jadi objek. Orang-orang di luar sana memperebutkan kita seperti mana mereka berebut makanan, Pak. Taulah dewek, ketika orang lapar berebut makanan di pucuk meja, gemerudak pokoknya. Berebut, tidak bisa masuk ke mulut, yang penting dapat sikok jadilah. Banyaklah tijak-tijak karena tumpah makanan tersebut. Nah, kita akan menjadi objek tadi kata Nabi SAW. Oleh sebab itu, supaya kita betul-betul terselamatkan dari fitnah akhir zaman ini, memang tidak ada kata lain kecuali kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi SAW menurut pemahaman para ulama-ulama kita. Karena ada juga, Pak, kelompok lain yang ngajak kita kepada Al-Quran dan sunnah, cuman tadi yang lain nyala ke galau. Padahal ini masalah khilafiyah, lalu dia hanya membenarkan pendapat dia saja, lalu membid'ahkan pendapat yang lain. Ini juga tidak cocok. Tapi kalau kita betul-betul kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang terselamatkan dari fitnah kehidupan dunia ini, terselamatkan dari fitnah kehidupan di akhir zaman ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kata Allah Ta'ala, mereka itu hanya mengikuti zon saja, hanya mengikuti prasangka saja, tanpa dasar ilmu, tanpa landasan teori. Mereka hanya berasumsi, kalau bahasa kita sekarang. Mereka hanyalah berzon atau mempersangkakan saja, tapi tak tahu kebenarannya benar atau tidak. Mereka tak tahu, hanya asumsi saja. Makanya mereka itu kata Allah hanya mengikuti prasangka saja, hanya mengikuti persepsi saja. Tapi kita, karena ada kitab suci datang dari Allah, kita ada hadis Nabi yang dijelaskan oleh Nabi kepada kita, maka kita berdiri di atas landasan teori yang kokoh, yang kuat.
mau digoyang dari manapun tidak akan tergoyang karena landasan kita kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang-orang beragama hanya mengatasdasarkan atau dasarnya hanyalah zon saja, prasangka saja, asumsi saja, maka ketika ada pertanyaan dari sana, dari sini, kiri kanan, maka akan rubuh teori mereka, karena teori tersebut tidaklah dilandaskan dengan landasan yang benar. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun, kata Allah Ta'ala, dan mereka pun sesungguhnya berdusta di dalam ucapan-ucapan mereka. Landasan teorinya tidak punya dan omongan mereka hanyalah dusta sesungguhnya. Jadi orang-orang seperti itu tidaklah dibenarkan dan tidak pula lah harus diikuti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, inna rabbaka huwa a'lamu may yadhillu an sabilih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas siapa-siapapun yang akan yadhillu an sabilih, yang akan tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa-siapa saja yang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, artinya pada ayat ini Allah Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa betul kita punya akal, betul kita punya tenaga, kita punya usaha, tapi jangan lupakan mintalah pertolongan kepada Allah, karena Allah tahu siapa-siapa saja yang akan disesatkan dan siapa-siapa saja yang akan diberikan hidayah. Maka mintalah kepada Allah agar supaya Allah berikan kita hidayah, bukan disesatkan oleh Allah Ta'ala. Maka setidaknya Bapak Ibu, kita minta hidayah ini, jalan yang lurus, jalan yang benar ini, setidaknya sehari semalam tidak kurang dari 17 kali. Karena sehari semalam kita sholat 17 rakaat, Pak. 17 rakaat. Di setiap rakaat yang kita baca ada ihdinas siratal mustaqim. Harus membaca itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang camano, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang dilalui oleh orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Jalan yang dilalui oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dijalankan, yang dilalui oleh orang-orang yang kau murkai ya Allah. Bukan jalan yang engkau murkai, waladhdallin, dan bukan pula lah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang sesat. Al-maghdub di situ disebut al-yahud, ad-dallin disebut an-nasara. Maka kita minta kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang dilalui oleh para nabi, para solihin, para syuhada, ya. Bukan jalan yang diikuti oleh orang-orang Yahudi maupun jalan-jalan yang diikuti oleh orang-orang Nasrani. Kita kepengen jalan yang lurus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di ayat terakhir yang akan kita bahas Bapak Ibu, sebelum kita buka sesi tanya jawab, Allah Ta'ala mengatakan fakulu, maka makan minumlah, mimma dzukirasmullahi alaihi, atas hewan-hewan yang halal yang disembelih atas nama Allah. Nah, ayat ini menjelaskan fakulu, maka boleh, halal kita memakan hewan yang halal secara zatnya, lalu dzukirasmullahi alaihi, dipotong dengan menyebut nama Allah atasnya. Kita halal memakannya. Contoh, makan kambing, dan kambing ini kita potong. Ketika kita memotong kambing ini, kita menyebut nama Allah, setidaknya bismillahi Allahu akbar kalau memotong biasa saja. Ketika sudah dipotong, sudah mati, ya kelolalah. Nak kamu panggang, nak kamu bakar, jadi nak kamu jadikan kari, rajulah, halal. Kenapa? Zat dari hewan itu halal, dan cara kita memakannya juga dengan cara yang halal. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaih, makanlah apapun hewan-hewan yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah kita dilarang, diharamkan memakan makanan yang mati, yang tidak disembelih, atau matinya disembelih tapi tidak menyebut nama Allah ketika di dalam penyembelihannya. Mungkin hewannya halal dimakan, tapi mati tanpa disembelih, mati sakit, buntang dia, Pak. Ai rugi, sayang kalau tidak dimakan. Bukan sayang tidak sayang, ini haram. Kenapa? Karena matinya tidak disembelih, matinya mati sakit, buntang misalnya.
atau dia disembelih, tapi cara penyembelihannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak menyebut nama Allah, atau mungkin dia menyembelih di atas kuburan misalnya, atau menyembelih untuk persembahan kepada patung fulan, kepada Tuhan fulan dan sebagainya. Maka ketika tidak disembelih mengucapkan atas nama Allah, maka haram hukumnya kita memakan hewan sembelihan tersebut. Contoh, kita mungkin melewati satu tempat di mana ada pohon besar. Orang menyuguhkan sesajen misalnya, Pak. Salah satu sesajennya mungkin ayam bakar, ya. Ayam bakar, ayam satu utuh itu biasanya diberikan. Lalu kita lewat jengok kaki kiri kanan, lapar, makanlah. Jangan dimakan dulu. Kenapa? Karena bisa jadi uang yang memotong ayam tersebut memang niatnya untuk Tuhan fulan, sebagai Tuhan dia yang dia sembah, sebagai penunggu pohon besar itu. Maka haram hukumnya kita memakan daging ayam yang disembelih bukan karena nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau makanan atau hewan yang halal secara zatnya, lalu disembelih dengan cara yang islami, menyebut nama Allah Ta'ala dalam penyembelihannya, maka halal untuk kita memakannya, ya. Halal kita untuk memakannya. Jadi hewan-hewan kurban, karena kita menyembelihnya atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hewan kurban halal untuk dimakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira itu saja dulu, sudah jam 6 ini, belum lagi sesi tanya jawab. Kita coba buka dulu sesi tanya jawab, yang nak bertanya diaturi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam mencari kebenaran, kita tahu bahwa hadis Nabi atau gimana, ini rasanya hadis Nabi bahwa manusia ini nanti akan terbagi dari 73 golongan dan hanya satu yang masuk surga. Nah, di antara yang satu ini sulit untuk menentukan di mana, karena kalau kita lihat pada umumnya, terutama di Indonesia, itu mengaku bahwa ajaran saya lah yang benar. Yang satu itu. Yang satu itu. Nah, ini bagaimana ini Ustadz? Kita menyikapi fenomena ini. Yang satu ini gimana? Apa tando-tandonya? Ya. Ini karena yang lain itu berebut bahwa akulah yang nomor satu ini. Itu yang pertama Ustadz. Dan yang kedua, ini yang tadi disebutkan bahwa, nah, aku rasa satu sisi kok belah. Ini Pak, ini Pak Maryadi ini nanya pula. Silakan Pak. Sekalian disatukan aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik terkait Al-An'am 115 ini kan, la mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan ini memang kalau kita ikuti perkembangan terbukti ya, kalau Al-Quran itu satu huruf, satu ayat saja yang dirubah itu cepat ketahuannya. Tapi di akhir zaman nih, sekarang nih konteks orang itu sudah berubah Pak Ustadz. Jangan lagi rubah Al-Qurannya, rubah maknanya gitu. Nah, kan karena ini bahasa Arab, mungkin orang di luar Arab tidak begitu mengerti kan. Iya. Ini menarik ini, karena misalnya saja contoh yang heboh di Indonesia itu kan tafsir Al-Maidah 51 dan 81 itu aulia itu kan. Ya. Aulia itu kan saya baca di berbagai tafsir sekarang ini diterjemahkan teman setia, bukan pemimpin lagi. Nah, inilah saya kira yang perlu kita cermati mungkin para ulama. Penafsiran ini yang sering dirubah-rubah orang sehingga umat ini menganggap ya tidak apa-apa, boleh aja memilih pemimpin orang kafir, yang tidak boleh dilakukan teman setia kan. Nah, ini sudah jauh maknanya. Jadi gimana kita mensikapi fenomena orang tidak merubah yang aslinya, tapi pemaknaannya yang dirubah orang, dan itu kayaknya mulai disusup-susupi pengertian-pengertian yang kira-kira terlalu dianggap keras, tidak cocok dengan selera penguasa, dirubah, disesuaikan maknanya. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kita mulai dari
Di dalam sebuah hadis Nabi, Rasul mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan, orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku pun akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua golongan masuk neraka kecuali hanya satu golongan. Satu golongan ini ma ana alaihi ana wa ashabi, dalam satu riwayat, sesuai yang aku kerjakan dan para sahabatku kerjakan, merekalah yang akan masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, ketika orang mengklaim dirinya bahwa kamilah yang disampaikan oleh Nabi yang firqah najiyah, kelompok yang selamat, yang satu yang akan masuk surga, wajar saja jikalau mereka mengklaim dirinya mereka itulah yang satunya. Karena amat sangat tidak masuk akal kalau mereka mengatakan kami bukan yang satu itu, kami yang 72 itu. Nah, berarti jelas kamu salah, masuk neraka. Karena semua orang mengklaim bahwa kamilah yang satu itu, jadi wajar setiap orang mengklaim. Tinggal tadi klaiman yang mereka ucapkan itu bisa diterima tidak klaiman mereka, atau hanya klaim di mulut saja tapi tingkah laku perbuatan tidak mencerminkan klaim yang mereka ucapkan. Maka kita tadi punya timbangan, punya barometer, punya pegangan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ketika aliran dia sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, ya Anda termasuk firqah najiyah yang dijanjikan oleh Nabi masuk surga, bukan di antara yang 72 golongan. Kalau memang orang yang tingkah lakunya, pemahamannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu mengaku-ngaku dialah firqah najiyah yang satu tadi, ya cukup disenyum kebaik Pak, tidak usah didebat ke gino, karena mereka pasti akan mempertahankan argumen dia bahwa kamilah yang benar, walaupun pendapat mereka itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kita ini punya akal, Allah berikan supaya bisa menimbang-nimbang mana firqah atau kelompok-kelompok atau aliran-aliran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, ikuti. Walaupun di luar sana ribuan bahkan ratusan ribu kelompok-kelompok yang mengklaim kamilah yang benar, kamilah yang benar, senyum kebaik, senyumkan saja, jangan dipikir kayak gini. Yang penting kita yakini yang kita jalani ini benar adanya. Satu. Yang kedua, kita juga harus memahami bahwa wabil khusus di Indonesia ini kan Pak banyak ormas-ormas. Ingat, ormas itu bukan termasuk firqah-firqah tadi. Misalnya orang NU mengatakan kamilah yang satu tadi, Muhammadiyah tidak pernah ngomong itu. Atau sebaliknya Muhammadiyah ngomong kamilah yang satu itu, NU tidak. Kenapa? Karena kita ini hanya ormas, bukan aliran yang sebenar-benarnya aliran. Yang aliran itu contoh misalnya Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah yang mereka ini mengakui bahwa ada di akhirat nanti tempat selain surga dan neraka. Al-manzilatu bainal manzilataini, ada tempat di antara surga dan neraka. Jadi kalau kita tengah-tengah, dosa wado, pahal wado, tidak masuk surga karena dosa kita wado, tidak masuk neraka karena pahala kita wado, kau di tengah-tengah. Nah yang ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah kita katakan ini di luar dari yang dijanjikan oleh Nabi. Ini sisip dikit masuk pada 72 golongan yang akan diserahkan ya nama-namanya masuk ke dalam neraka. Jadi kalau kita sebagai umat para ulama sekarang Pak menjelaskan bahwa ahlus sunnah itulah yang akan masuk surga, dan ahlus sunnah tidak ada yang boleh mengklaim kamilah ahlus sunnah, yang lain bukan ahlus sunnah galau. Semua kita yang penting dia mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya yang Allah utus kepadanya. Al-Qur'an kitab sucinya menurut pemahaman orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang pakam. Setidaknya yang kita jelas ada 4 ulama mazhab itu ahlus sunnah wal jamaah semua. Jangan sampai kita katakan yang Syafi'i itu ahlu sunnah, yang Hambali itu bukan ahlu sunnah. Kesemuanya ahlu sunnah, kesemuanya ahlu sunnah. Tinggal tadi pemahamannya di dalam akidah bagaimana.
Karena ada Pak orang yang meyakini bahwa dia Islam, tapi dia meyakini bahwa ada sesuatu yang memiliki kekuatan selain kekuatan Allah. Nah ini walaupun dia Islam tapi pemahamannya tidaklah Islami. Nah yang seperti ini bisa saja dimasukkan pada golongan 72 yang masuk ke dalam neraka, tidak termasuk pada satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tak perlu bingung kita di dalam memilih yang satu tadi. Cukup Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para ulama-ulama kita. Kita pegang dengan betul, kita jalankan dengan seksama. Selain itu otak kita juga kita fikirkan, kita gunakan untuk berpikir, kira-kira aku inilah betul tak dalam ajaran agama ini. Kalaulah betul, bismillah, tawakkaltu ala Allah, bertawakal saja, berikhtiar saja, istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Jangan diambil pusing klaim-klaim orang di luar sana. Itu apa namanya pendapat saya di hadis tentang iftiraqul ummah ya. Di selanjutnya Pak, betul pertanyaan kedua, betul bahwa zaman sekarang orang sudah tahu celahnya kalau merubah kalimat dalam Al-Qur'an, bahkan membuang satu huruf baik tidak mungkin. Wong budak-budak kecil banyak apal, apalagi besarnya. Yang budak kecil lagi hafal, apalagi yang dewasanya. Jadi jangan kamu berniat untuk merubah Al-Quran, kalimatnya dibuang atau satu huruf dibuang atau harokatnya tadinya atas jadi bawah jadi atas, atau dhammah seharusnya dhammah jadi kasroh. Tidak usah. Kenapa? Karena banyak di antara mereka yang hafal. Akhirnya bergeser Pak. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam bergeser, dia tadinya kepengen merubah isi kandungannya, merubah isinya, sekarang merubah kandungan dari isi Al-Quran itu sendiri. Itu terasa kita Pak, terasa kita akui atau tidak akui, terasa itu bahwa ada upaya-upaya orang yang ingin merubah makna. Tapi Pak, ketika merubah makna, karena memang tafsiran ini banyak Pak, tafsiran banyak, bukan hanya tafsir Ibnu Katsir, bukan hanya tafsir At-Tabari, bukan hanya tafsir Al-Qurtubi, bukan hanya tafsir Al-Jalalain ya, Jalaluddin, bukan tafsir misalnya Sayyid Qutb fi Zilal Quran, banyak tafsir. Tapi tadi tafsiran ini bagaimana para pentafsirnya, akidahnya sesuai tidak dengan akidah kita. Karena tadi banyak para pentafsir tanda kutip yang akidahnya tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ketika dia mentafsirkan wabil khusus pada ayat-ayat sifat Allah, dia akan melenceng di dalam tafsiran yang sesungguhnya. Jadi ketika memang berbeda mendatangkan makna tapi sesuai dengan tafsir yang lain, bismillah, ahlan wa sahlan, silakan memperkaya makna dari Al-Quran itu sendiri, ayat itu sendiri. Tapi kalau memang sudah merubah maknanya, contoh tadi aulia di situ, la tattakhizul yahuda wan nasara aulia, aulia di situ maksudnya di situ teman dekat ya. Teman dekat memang termasuk makna dari aulia. Cuman tadi kita tidak boleh memutuskan hanya aulia saja makna, hanya teman dekat saja makna aulia, tidak ada istilah pemimpin dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita pahami dengan benar. Jadi masalah pemahaman orang-orang memang berbeda-beda, cuman tadi pemahaman yang sebenarnya seharusnya sesuai ala dhau'is sunnati wal ala dhau'il Qur'an was sunnah, pemahaman seharusnya dibayang-bayangi dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau pendapat orang-orang mengatakan aulia di situ teman dekat, ya kita terima. Cuman tadi kita sampaikan, mohon maaf, bukan hanya teman dekat saja makna dari aulia. Silakan buka tafsir ini, silakan buka tafsir ini, silakan buka tafsiran ini. Lihat sendiri bahwa aulia bukan hanya teman dekat, tapi termasuk di situ adalah pemimpin. Jadi tidak bisa kita salahkan orang mengatakan itu karena memang termasuk maknanya itu. Tapi yang salah itu ketika dia hanya mengatakan inilah maknanya, makna lain salah. Nah itu yang perlu kita debati. Tapi kalau dia mengatakan aulia maksudnya di sini teman dekat, ya sudahlah, angguk ya baik. Mungkin sampai situ cuman kadar keilmuan dia, belum baca tafsiran yang lain, sudah kita angguk ya baik, kita maklumi. Tapi kalau dia hanya meyakini itulah tafsirannya, tidak ada tafsiran lain, nah ini yang mesti diluruskan. Jadi kita intinya itu teksnya tidak berubah. Kalau ajaran agama lain Pak, teksnya yang berubah. Kalau berubah teks sudah otomatis berubah makna. Tapi teks kita terjaga. Tinggal maknanya orang memainkan maknanya.
Tapi kalau teksnya masih ada, aman kita Pak. Kita bisa kembalikan kepada sumber aslinya. Ya, walaupun orang bermain pada makna, yang penting teks aslinya ada. Yang masalah itu ketika teks aslinya hilang. Kalau teks aslinya hilang, dengan mudah sekali orang mengobok-obok ini. Jadi kita masih untung. Kenapa? Teks aslinya masih terjaga. Dan sunnah kan mentafsirkan Al-Quran, dan sunnah juga banyak dihafal oleh orang-orang. Jadi pemahaman yang salah bisa cepat dipatahkan karena kita tahu teks aslinya, sekaligus kita tahu hadis-hadis Nabi SAW. Jadi jangan begitu khawatir, insya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadilah apa? Jadilah lah jam 6.15. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkorban tahun ini mudah-mudahan korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang kita lakukan selama setahun ini pun diterima dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah taala. Mudah-mudahan nantinya kita pun diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah, sebaik-baik kondisi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Jumpa lagi insyaallah di lain waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.